Lu tau gak hebatnya? Apa emang? Ketika negara-negara maju seperti Amerika, Korea Utara, dan Rusia punya tombol nuklir, kalau kita punya tombol matiin mic. Nah, itu dia. Aduh, lu baca berita nggak sekarang? Berita, bacalah yang mana nih? Pengcovidan atau Omni? Yang Omnibus Law lagi rame sekarang nih. Oh, baca. Sekarang baca. lagi rame-rame dibahas sama media-media. Gimana? Baca nggak lu? Baca lah. Pasalnya gue baca, draftnya gue baca. Lu udah baca semua? Nggak semua sih, lebih ke yang rame aja di publik gitu. Pasal-pasal yang dianggap merugikan, dianggap kontroversi, gue baca itu aja. Sama gue baca sedikit masalah Undang-Undang nomor 13-nya tahun 2003, gue baca juga. Isinya tentang apa itu? Ya itu, perubahan kan awalnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, akhirnya dirubah di RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Iya. Nah, gue baca kan apa aja yang berubah nih, gitu. Cuma buat gitu doang. Gue juga sempat baca dikit-dikit sih, tapi gue dikit-dikit bacanya. Gue lebih ke, tapi gue bukannya nggak dengan berita yang beredar di media sosial kayak di Facebook, di Instagram, Twitter, sampai TikTok juga nggak bahas yang gini-gini tuh gitu. Karena gue ngelihat dari yang kacamata gue ya, dari kacamata gue lihat tuh situasinya sekarang udah benar-benar rusuh. Disebabkan, kalau menurut gue nih ya, kenapa si pasangan tuh harus disahkannya secara terburu-buru. Nah. Apalagi pada saat pandemi gini ya, ada hal yang lebih penting harus disahin sih menurut gue. Setuju. Menurut gue sih kayak gitu. Kalau gue sih setuju tuh soal itu. Karena memang urgensinya kan saat ini bukan ke situ. Bukan ke situ, benar. Karena udah karena Covid juga. Berawal dari Covid aja. Cuma karena Covid doang yang di PHK tuh udah banyak banget gitu kan. Iya benar. Buruh yang pada akhirnya jadi jatuh tuh udah banyak banget gitu. Apalagi muncullah tiba-tiba dengan secara tiba-tiba disahin tuh Omnibus Law gitu. Kan sebenarnya Omnibus Law tuh, isu Omnibus Law tuh udah ada dari beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Cuman ditunda kan. Terus kenapa tiba-tiba ketika isu Covid juga makin aneh-aneh gitu. Tapi lo baca kan pasal-pasalnya? Gue ada beberapa yang baca tentang apa ya. Sebenarnya gini sih, gue nggak mau banyak ngomong soal pasalnya karena gue ngerasanya itu emang ada yang beberapa yang merugikan si siapa ya? Ada beberapa yang merugikan buruh. Cuman gue nggak mungkin nggak mungkin tutupin juga kalau misalkan ini juga bakalan terjadi gitu. Ada hal positifnya juga di pasal tersebut tuh. Gitu. Cuma memang banyaknya itu merugikan satu pihak, merugikan itu yang para pekerja buruh dan lain-lain gitu. Cuman lebih menguntungkannya tuh ke arah investor, benar. Itu kalau gua. Sebenarnya bukan ya ke arah investor, ke arah orang-orang yang berusaha yang ingin buka usaha gitu. Bisa dibilang pengusaha-pengusaha lah. Lebih menguntungkannya untuk mereka memang. Iya. Banyak poinnya lebih menguntungkannya menurut publik sendiri ya, menurut isu-isu yang ramai banyak menguntungkannya untuk pihak-pihak mereka gitu. Tapi kalau yang gue baca itu ada beberapa pasal memang yang sifatnya masih ambigu kalau menurut gue. Yang mana tuh pasal berapa? Ambigu dalam artian kayak yang masalah pengupahan gitu ya, masalah pengupahan. Di pasal yang ngebahas pengupahan itu bayaran ya pengupahan itu kan per jam gitu kan? Enggak, hitungannya katanya kan satuan atau satu kali pekerjaan gitu. Misalkan mengerjakan sesuatu udah itu doang dibayarnya. Seakan-akan seperti itu kan. Nah, yang diangkat ke media tuh sepenggal yang ayat ke-1 doang. Sementara di ayat kedua tuh ada dijelasin bahwa itu tuh diaturnya sama hitung-hitungannya gitu. Diaturnya sama pemerintah. Sama peraturan pemerintah. Nah,
Gua baca tuh peraturan pemerintah yang hitung-hitungannya tuh ya sama aja kayak misalkan gaji minimumnya sebulan sekian. Nah, ada pembagiannya tuh kalau untuk kerja yang seminggu 5 hari berarti dibagi sekian. Untuk yang kerja seminggu 6 hari dibagi sekian itu. Ada tuh masalah gitu, cuman apa ya? Menurut gua sih dari pemerintahnya kayak kurang mungkin ya, seperti kurang jelas gitu untuk menyampaikan. Nah, menjelaskan si pasal tersebut gitu. Sampai akhirnya media-media pun ibaratnya ngegoreng pasal itu gitu, yang jadi muncullah isu-isu yang oh sekarang buruh digaji per jam, oh sekarang buruh begini-begini gitu. Ya akhirnya jadi ricuh opini. Jadi ricuh opini. Nah, itu yang menjawabkan kenapa orang pada turun ke jalan. Nah itu. Terus ada juga pasal yang menurut gue sih ini paling apa ya? Menurut gue paling beresiko besar untuk buruh. Yaitu pasal 154 tentang pemutusan hubungan kerja dapat terjadi. Jadi buruh bisa di PHK tiba-tiba. Gitu. Yang paling bahayanya tuh menurut gue di ayat B. Itu apa ngomong? Jadi pasal 154 ayat 1 yang bagian B. Isinya apa? Isinya alasan perusahaan bisa mem-PHK buruh itu yaitu perusahaan melakukan efisiensi. Nah, efisiensi ini itu kan nggak jelas kan? Efisiensi. Nah, artinya buruh juga pasti resah. Kalau gue posisinya buruh pasti resah karena ya itu bisa mengada-ngada aja pengusaha. Tapi pengertian buruh juga macam-macam loh. Sebenarnya pekerja juga buruh kan? Nah itu. Ya kan? Nah maksudnya, ya karena kata perusahaan melakukan efisiensi. Nah dari kata efisiensi kan itu kalau menurut gua kan terlalu luas. Iya benar. Terlalu luas. Akhirnya bisa diada-ada aja gitu. Kalau pengusahanya jahat atau main kotor ibaratnya ya, pengen memangkas karyawan, PHK dengan alasan efisiensi. Sementara efisiensinya apa gitu kan? Dalam hal apa? Dalam hal apa aja nih? Nah berarti kan maksudnya pasal ini belum terlalu kokoh dalam artian belum mateng lah gitu. Ya. Nah itu kenapa? Bukan belum mateng tapi maksudnya lebih ke kayak belum terlalu jelas yang pada akhirnya timbullah banyak opini itu di buruh yang takut begini takut begitu gitu. Dan sementara juga dari pihak pengusahanya juga jadi bisa dimainin nih karena memang efisiensi doang gitu. Nah efisiensi itu maksudnya ke arah apa? Apakah misalkan yang tadinya misal kalau di bidang produksi yang tadinya misalkan diproduksinya oleh manusia sekarang jadi robot. Kalau memang begitu ya mungkin itu bisa dibenarkan aja, tapi kan apakah mungkin sejelas itu? Toh di pasalnya pun tidak ada penjelasan efisiensinya itu apa aja gitu. Enggak, tapi apakah di dalam pasal tersebut itu disebutkan kalau misalkan yang UKM itu juga merasa dilibatkan nggak sih? Nah, gua nggak baca sampai yang UMKM karena UMK. Bukan yang soal bukan mahasiswa, masyarakat, usaha masyarakat. Ya UMKM. Iya UMKM ada, cuman gue nggak fokus di pasal itu. Itu di situ tuh dirugikan apa nggak sih? Kalau yang sempat lu baca deh. Yang gue baca dan gue lihat di media sih UMKM lebih diuntungkan karena masalah perizinan kan mudah. Katanya masalah perizinan sekarang jadi mudah gitu. Terus kayak sertifikat resmi sebuah UMKM katanya dipermudah. Itu. Sebenarnya gini sih, sebenarnya gue lebih ke kenapa harus secepat ini. Nah itu baik lagi itu gue bilang belum terlalu matang nih. Apalagi pas sidangnya itu kan di sana malam-malam kan itu. Nah itu secara tiba-tiba. Malam-malam secara tiba-tiba. Menurut gue masih banyak hal-hal yang penting buat dibahas, yang lebih urgent buat diselesain dulu. Barulah kalau misalkan situasinya udah mulai stabil gitu, baru nggak apa-apa lagi dibahas. Kan jatuhnya itu recovery kan, itu usaha pemerintah buat recovery, gimana caranya memperbaiki ekonomi kan.
disclaimer mereka. Mungkin Disclaimer kesana. pemerintah kan gitu. Mungkin kesana kan, apalagi kan ini kan tugas mungkin ya dibuatnya RUU ini kan untuk apa ya, memperbaiki ekonomi, karena kan banyak yang bilang ekonomi Indonesia mulai turun nih sekarang, apalagi pas lagi pandemi gini kan. Kan udah resesi juga. Nah mungkin ini usaha mereka, cuman menurut gua tuh ini belum terlalu urgent gitu. Nah, harusnya itu. diselesain dulu penyakitnya apa ya, pandemi ini gitu, pandemi ini dulu. Ibaratnya gitu. suasana yang agak ambruk atau mungkin memang ambruk banget gitu gara-gara Covid, mending itu dulu kan harusnya. Benar, harusnya gol-gol itu dulu. Itu dulu. Terus kenapa tiba-tiba pengesahan? Masalah pengesahan juga apakah pada saat pengesahan itu memang melibatkan dari pihak buruh kah? Kan nggak tahu. Kalau gue sih jujur gue nggak tahu gitu. Gue cuma lihat beritanya tahu pengesahan aja ketok palu udah gitu. Mungkin akan kalau misalkan gue lihat dari media-media ya, itu kan kenapa itu kan karena suara para masyarakat Indonesia itu yang buruh-buruh segala macam itu diwakili oleh para mereka. Nah, kenapa sekarang jadi orang-orang tuh melakukan aksi itu? Karena itu suara mereka tuh masa tidak tersampaikan di situ tuh, seolah-olah itu tuh cuma berpihak kepada mereka doang. Ya, itu yang menyebabkan kenapa orang-orang pada turun ke jalan, kalau menurut gue ya. Berarti kemungkinannya ada dong pemerintah yang mengesahkan itu tidak ada diskusi sama pihak-pihak yang mewakili buruh, yang maksudnya memang serikat buruh gitu, perwakilan serikat buruh atau misalkan buruhnya sendiri. Gue kurang tahu soal ya, itu. Berarti ada dong kemungkinannya ada mungkin. Karena kalau misalkan tadi bener yang kata lu bilang itu, nggak mungkin dong ada sampai rusuh sekarang. Karena udah dibicarain dulu sebelumnya gitu. Nah itu. Ya kan? Ini tuh ibaratnya orang nggak tahu gitu, tiba-tiba disahin aja gitu. Iya sih. Karena emang ngeri juga sih, maksudnya framing di media. Nah, ketika demo rusuh itu tuh ngeri juga gitu, kayak di Jakarta kan tempat busway, terus MRT dibakar gitu kan. Di Jogja di Malioboro dibakar gitu kan, ada ruko-ruko dibakar gitu. Di Surabaya gue kemarin lihat ada posannya Bu Risma yang marah-marah gara-gara dia bilang saya mati-matian ya rakyat. Bener sih kalau gue bilang lihat, iya emang bagus gitu, cuman ya gue nggak bisa menyalahkan juga sebagai warga Indonesia, masyarakat itu ya mereka terlalu bilangnya ya udah kesel gitu. Iya gitu. Kayak misalkan kayak gue ngeliat ada di media sosial yang di Palu kan juga sempat rusuh tuh, cuma ketika pada akhirnya DPRD Palu nggak tahu pemerintah di Palu gitu, mereka menandatangani penolakan Omnibus Law. Akhirnya damai dan ada videonya tuh yang menurut gue sih itu cukup terenyuh ya, maksudnya jadi masyarakat sama aparat tuh jadi berbaur gitu, jadi akhirnya merasa di posisi menang gitu. Merasa jalan tengahnya gitu. Merasa berhasil, demo tidak sia-sia. Iya benar. Harusnya kayak gitu kan. Sebenarnya intinya kan gitu kan. Tapi ya sempat rusuh juga. Gitu. Cuman pada saat menuju ke kesimpulan tuh mereka menemukan kesimpulannya gitu. Nah, itu jalan tengahnya seperti apa gitu. Nah, cuman ada yang aneh juga di beberapa kota ketika ya kayak di Bandung gitu kan, di Pemprov Jabar gitu. Ridwan Kamil udah turun tuh. Dan tanda tangan kan, sempat kesebar juga. Tapi gue dengar kabar dari teman-teman gue yang turun ke jalan, ketika Ridwan Kamil pergi, itu tuh rusuh reda gitu terus. Nah, yang gue heran, kenapa harus ada kerusuhan gitu sementara dari Pemprov Jabar udah menandatangani Ridwan Kamilnya. Udah ada usaha lah, udah ada itikat baik dari pemerintah buat turun ke jalan, ngomong langsung ke masyarakat gitu, ke masa kayak bla segala macam. Akhirnya udahlah nemu jalan tengahnya, gue tantangan segala macam, aman gitu situasinya. Tiba-tiba ada rusuh lagi. Nah itu ada rusuh lagi. Nah maksudnya mungkin dari nggak tahu ya, oknum kan sih? Bisa banget sih. Karena nggak nutup kemungkinan loh, kita kayak apalagi masa segini banyak, segitu banyak, nggak ada yang ngekontrol. Oknum bisa masuk aja dari mana-mana pihak gitu. Nah itu karena kalau menurut gue pribadi sih, gue masih sangat percaya bahwa kalau memang pendemo itu murni untuk menyampaikan aspirasinya gitu mengenai Omnibus Law tersebut, apalagi yang turunnya murni mahasiswa, murni pelajar, bahkan murni buruh yang ibaratnya dia yang
mungkin berasa korban. Paling gitu. berasa korban gitu. Gitu kan. Kalau memang murni mereka yang turun ke jalan, gue yakin sih nggak akan ada kerusuhan. Gue yakin banget sih itu. Nggak akan ada kerusuhan, nggak akan ada pembakaran, nggak akan ada deh, serius. Kalau gue sih berpendapat begitu ya. Cuman ya mungkin aja dan sangat mungkin bahwa rusuh itu terjadi ketika ada oknum. Kayak misalkan pembakaran yang di Jakarta gitu, pembakaran di Malioboro. Kemungkinan besarnya tuh ada banget itu oknum. Nah cuman kalau kita bicara oknum, kita nggak bisa nyalahin masyarakat. Oknum itu muncul di masyarakat semata karena tidak menutup kemungkinan juga kan kalau misalkan oknum itu tuh munculnya memang dari pemerintah atau misalkan ya maksudnya dari aparat gitu oknum-oknumnya tuh gitu untuk membakar suasana jadi ricuh. Iya karena dari kalau misalkan dari apa yang gue lihat dari media gitu apa yang telah gue lihat kebanyak memang ada juga yang dari masyarakat gitu. Dari masyarakat, dari para pendemo juga ada oknum-oknum tersebut tuh, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada banyak gitu yang si oknum-oknum itu dari pihak aparat gitu. Nah itu gua nggak bisa menyalahkan dua-duanya gitu karena kita nggak tahu kebenarannya kan. Iya karena memang harus diusut, harus ditangkap. Nah iya benar. Gitu. Kita juga nggak bisa nggak apa ya bilangnya ya, nggak tahu tuh bener apa enggak sebenarnya. Nah gitu itu kan. Karena pasti ketika ada aksi atau demo gitu di jalan gitu perihal apapun, kalau sampai terjadi kerusuhan, sampai perusakan fasilitas umum, pasti itu gue yakin itu pasti ulah oknum. Perihal oknumnya berasal dari mana, entah dari kalangan masyarakat kah, kalangan mahasiswa kah, atau kalangan yang dibikin-bikin oleh pemerintah kah atau aparat kah, itu harus tetap diusut, harus tetap maksudnya dicari gitu, ditangkap gitu, dan jangan sampai ada penangkapan yang salah sasaran. Iya benar. Karena isu-isu ketika demo dan aksi penangkapan salah sasaran juga kan selalu ada aja gitu. Selalu ada aja soal itu tuh gitu. Mau ditutupinnya juga pasti selalu ada. Selalu ada aja salah penangkapan tuh, ya isu tentang salah penangkapan tuh ada aja, naik aja gitu ke muka publik. Gue lebih kesedih sih sekarang malah. Ya itu karena gue ngeliat harus kayak gimana lagi sebenarnya Indonesia tuh. Ya gue nggak tahu sih kalau soal itu. Karena gue lebih lihat dulu gitu sebelum waktu zamannya gue kecil ya, gue ngerasa Indonesia tuh belum terlalu, nggak tahu zaman sebelum gue katanya pada saat zaman berapa ya, itu rusuh-rusuh kayak gini tuh katanya nggak sampai bakar-bakaran halte. Atau mungkin sebenarnya dulu udah tapi lu belum ngerti gitu. Mungkin ya. Lu belum ngelihat itu. Mungkin sana cuman gini, ketika gue kecil juga gue pernah sekali ngedengar berita gitu, bukan sekali ya, nyokap bokap gue juga pasti selalu ngelihat berita gitu. Gue nggak pernah melihat yang namanya aksi sampai rusuh gitu. Sampai rusuh gue nggak pernah. Makanya gue lebih kesedih kenapa Indonesia sampai kayak gini sekarang. Nah kalau masalah itu ya banyak opini yang beredar kok pasti gitu. Banyak orang yang berpendapat lain-lain. Dan kalau ditanyanya terus Indonesia kedepannya harus kayak gimana? Ya kalau gue sih nggak bisa mengajari gitu, nggak bisa ngasih tahu harus gimana karena gue nggak ada di dalam lingkaran pemerintahannya sendiri dan gue nggak tahu. Iya, kita cuma sebagai masyarakat kan. Iya, masyarakat aja gitu ya. Sampai apa ya, maksudnya harusnya kan orang-orang pemerintah yang katanya penyambung lidah masyarakat gitu kan. Sampai ada istilah Dewan Pengkhianat Rakyat gitu kan, banyak-banyak yang kayak gitu tuh. Cuman kayak gitu ya. Gue yakin juga di dalam lingkaran mereka ya pemerintah katakanlah gitu. Di dalam lingkaran mereka juga nggak semua kok kayak gitu, gue yakin. Ada yang benar, pasti ada yang menantang lah dari sekarang itu pasti ada gitu. Cuma yang sangat disayangkannya itu ketika aksi, yaitu kenapa harus ngerusak fasilitas umum. Nah, sesimpel ini aja lah, ketika para pendemo siapapun itu ngerusak fasilitas umum, kalau memang tidak percaya sama pemerintah, harusnya jangan dirusak tuh fasilitas umum. Kenapa? Karena ketika fasilitas umum dirusak, terus dibangun lagi dan ada pencairan dana untuk membangun itunya
sesuatu yang dihancurkannya bisa lagi. dialihkan Kan ke- itu bisa jadi lahan ibaratnya lah lahan korupsi peluang ya, mereka. peluang korupsi ya benar sih. Benar. Bisa terjadi Masuk akal peluang kalau korupsi itu. mereka. Bisa gitu. jadi, bisa jadi. Sementara sebelumnya kan ada RUU tentang korupsi yang katanya KPK jadi tidak terlalu agresif katanya, gitu kan? Nah, kenapa harus begitu gitu? Kenapa harus merusak gitu? Dan kenapa harus rusuh gitu? Itu sih. Kayak misalkan, apakah memang ketika berdemo sama sekali tidak didengarkah gitu? Atau kan memang bagaimana ya nggak ngerti. Cuman yang gue yakini adalah ketika rusuh terjadi itu pasti awal mulanya ulah oknum. Oh, oknum pasti sih. Jadi oknum yang memancing dari sisi masyarakat yang demo murni dalam artian kayak mahasiswa, buruh, kalau demo kemarin ya, mahasiswa, buruh, dan pelajar. Nah, ada oknum yang ngomporin pihak itu, ada juga oknum yang pasti ngomporin aparat. Aparat pasti ada. Karena kalau nggak ada oknum sih, gue yakin pasti baik-baik aja. Iya, kalau misalnya pada salah satu pihak tuh nggak ada oknum gitu ya, mungkin ketika masyarakatnya pada ada oknum nih, ketika masyarakat tuh ada oknum, mereka ngomporin jadi rusuh nih, aparat juga pasti otomatis tahan badan, mereka nggak akan balas ngerusuh gitu kan. Nah itu. Nah, tapi ketika dua-duanya ada oknum tuh otomatis serang menyerang, serang menyerang, Pasti bentrok. pasti bentrok menyerang, ya gitu. Karena ketika pas demo kemarin tuh RUU Omnibus Law Cipta Kerja, sempat beredar juga tuh beberapa video yang memframing ini wajah oknum gitu. Ini salah satu oknum gitu. Ada itu tuh gitu. Tapi emang iya sih, gue kemarin sempat lihat. Cuman, nah itu apakah benar oknum itu tuh ditangkap? Kalau gue boleh ngasih saran, ngasih opini sih, ketika memang udah ketahuan itu benar-benar oknum, tangkap, buka ke publik, biar kita tahu gitu. Biar kita tahu gitu, terus bongkar semua gitu. Oh, iya. Dia melakukan itu atas dasar dirinya sendirikah? Atau ada yang menunggangi? Iya benar. Paham kan? Karena Iya. ya kalau nggak dibuka terus soal oknum gitu, maksudnya nggak diringkus oknum yang sesungguhnya sampai dibolekerkeun lah kalau kata bahasa Telanjangi lah, telanjangi gitu. Ya sampai kapanpun nggak akan nemu siapa yang Iya, benar-benar benar, bersalahnya benar, gitu. benar. Akhirnya saling salah-salah. Karena kita juga bertanya-tanya kan, gitu. Iya. Karena kita juga bertanya-tanya sendiri, benar sih kayak gitu. Banyak juga sih sebenarnya kemarin itu, gue nggak tahu itu berita dari mana, cuman gue sempat kemarin ngeliat di media itu ada oknumnya dari masyarakat, dari pendemonya. Harusnya nggak rusuh, ini tiba-tiba ada orang bawa busur. Nah itu kan sebenarnya gimana ya, kalau misalkan ini kita berandai-andai aja ya, kita main imajinasi aja gitu. Oknum muncul pasti nggak mungkin pakai penampilan seragam, yang akhirnya seragam aparat, nggak mungkin dong. Pasti mungkin berbaur dong. Pasti pakai pakaian biasa yang akhirnya tergambarkan bahwa dia masyarakat. Gitu. Iya. Nah, cuman apakah dia murni masyarakat yang datang untuk merusuh itu atas dasarnya sendiri, ataukah memang ditunggangi, atau sebenarnya oknum itu tuh dari bagian dari pemerintah kah atau apa? Menyamar gitu ya, menyamar. Nah, gitu ya, kan kita nggak pernah tahu karena ya itu setiap ada kerusuhan apa-apa belum pernah oknumnya benar-benar diringkus, dibuka ke publik, ditelanjangin gitu. Maksudnya ditelanjangin tuh kayak lu ngelakuin itu atas dasar apa gitu? Mau lu apa gitu? Iya. Paham sama sana. Karena kan belum pernah. Belum pernah ada. Ya setahu gua belum pernah ya. Setahu gua belum pernah gitu sampai itu hal. Mungkin ada, cuman nggak sampai ke media kali ya. Mungkin. Jadi ibaratnya ya jadi rahasia mereka yang mengurus hal itu aja. Nah, tapi itulah yang jadi salah satu pertanyaan publik gitu kan. Nah itu. Kenapa? Ya Kenapa dan siapa? Karena nggak mungkin banget mahasiswa atau pelajar atau buruh ketika demo mereka bawa bensin buat ngebakar. Benar. Mereka bawa ban buat bakar ban, apalagi mereka bawa parang, Iya, benar. bawa celurit, ngapain gitu? Ya kan mereka tuh aksinya kesana mau apa ya bilang berunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka, bukan mau tawuran kan sebenarnya itu. Kan ya, ini justru malah kita lihat itu lebih ke perang ya. Iya, lebih ke ngeri gitu. Iya, makanya itu gue ngeri. Apalagi yang terjadinya itu di kota-kota besar ya. Nah. Apalagi gue sebenarnya lebih ngeri ketika terjadi kota-kota besar gitu.
Nah itu karena apa itu kota besar kan pusatnya apa ya bilangnya? Ya bisa dibilang pusat. Ya anggaplah kota itu wadah, semakin besar wadahnya, semakin besar konfliknya. Semakin kompleks juga gitu kan permasalahannya. Itu. Jadi ya selama ini memang maksudnya sampai saat ini murni belum bisa ada pihak yang betul-betul disalahkan. Cuman sepertinya ada pihak yang cukup bisa dikatakan kurang tepat. Nah, setuju banget. Jadi dikatakan kurang tepat dalam artian entah dari tindakan, entah dari keputusan, entah dari perlakuan gitu. Ya kayak ya contoh lah mundur lagi, yaitu masalah timing pengesahan. Gue sih yang nggak habis pikir tuh kenapa harus sekarang. Nah sementara ketika pengesahan, boom, nggak ada statement dari pemerintahnya. Iya, nah itu. Kalau gue pribadi ya, gue belum nemuin artikel statement dari pemerintah setelah pengesahan. Cuman ada statement yang buat para pendemo dibaca dulu deh. Buat para pendemo dibaca dulu deh, pahami dulu. Nah karena kan gini, di media-media itu ada dua bilangnya dua kubu ya kalian. Ada yang bilang kalau misalkan mereka tuh menolak Omnibus Law. Ada juga yang mereka bilang, ayo dong baca dulu bla segala macem gitu. Nah itu. Padahal itu sama-sama masyarakat, mereka tuh bukan investor, bukan apa, mereka sama-sama masyarakat. Nah itu ada apa gitu dari situ, kenapa ada dua buah pemikiran yang sampai bertolak belakang kayak gitu. Dan kenapa menyebabkan rusuhnya itu. Gue nggak tahu itu apakah itu ditunggangi sama siapa, gue nggak tahu. Yang setuju itu, yang nggak setuju gue nggak tahu ditunggangi sama siapa, gue nggak tahu. Ya pada intinya sih kalau dari gue pribadi ya, udah ini tuh gara-gara timing pengesahannya aja yang nggak tepat. Itu menurut gue, itu paling tepat sih menurut gue. Timing pengesahannya yang nggak tepat karena ya sebelum pengesahan Omnibus Law aja, isu yang lagi ramai kan tentang rumah sakit yang mengcovidkan. Terus makin resahnya masyarakat mengenai COVID gitu. PSBB tapi lain lagi aturan PSBB-nya ya, gitu. Apalagi sekarang ada yang bilang terus masker harus SNI. Nah, masker SNI kan makin aneh-aneh gitu. Sementara statement dari pemerintahnya tuh mungkin mereka sudah berstatement tapi nggak nyampe sampai ke ranah paling bawah di lini-lini masyarakat gitu kan. Soalnya kalau ngomongin soal pandemi ya, soalnya sempat dibahas sama Dr. Tirta tuh katanya dia kan sempat turun ke jalan, katanya ya emang kondisi masyarakat itu mereka dipaksa pakai masker sedangkan buat hidup mereka aja susah gitu. Nah itu, ya makanya. Apalagi sekarang disahin RUU gitu. Wah mereka benar-benar, gue ngerasanya mereka benar-benar apa ya, kayak gue udah sekarat nih, gue ngegantung di ujung jurang, lu suruh gue loncat lagi gitu ke bawahnya kayak nah, gitu. mungkin ya, karena ketiba-tibaan pemerintah mengesahkan, akhirnya dari sisi buruh atau sisi mahasiswa merasa dicurangi. Iya, paham nggak dicurangi? Iya. Karena lah kok tiba-tiba sih? Itu benar. Tidak ada apa ya? Iya, itu makanya ada diskusi publik dulu. Nah, makanya itu gue bilang kan. Terus ketika sudah disahkan baru dilempar, baca dulu dong, pahami dulu dong. Lah, ya lu ngapain tiba-tiba gitu misalnya? Pasti ya, mungkin dari sisi buruh dan mahasiswa begitu. Makanya tadi kan lu bilang sempat nanya apakah sempat ada diskusi apa enggak? Mungkin enggak, karena kalaupun didiskusikan otomatis nggak akan adanya perpecahan, nggak akan disahin secara terburu-buru, dan masyarakat juga pasti udah tahu gitu karena udah didiskusikan sama itu sama yang pihak yang terlibat gitu, pihak yang terlibat. Nah itu masyarakat, buruh segala macam pekerja. Poinnya kalau dari gua sih, poinnya garis lurusnya sebenarnya ini sih sebenarnya ada sepertinya ya. Kalau dari gua sih ini ada yang salah dari cara pemerintah gitu, yaitu komunikasi publiknya. Kalau dari gua komunikasi publiknya gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena dari COVID, kemudian tiba-tiba mengesahkan, dan akhirnya pecah di demo RUU Ciptaker. Karena kalau menurut pandangan gue ya, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah tuh masih kurang. Kurang dalam artian, ya kalau misalkan apalagi pemerintah tuh yang didengar sama orang. Nah itu kalau misalkan komunikasi publiknya
oke, yang dilakukan pemerintah komunikasi publiknya oke, nggak akan chaos. Maksudnya nggak akan ada rusuh gitu. Paham kan? Benar. Nggak akan ada rusuh karena ketika sudah disahkan pun statement yang keluar dari pemerintah yang gua tahu ya, nggak tahu kalau mungkin ada statement lain. Cuma kalau dari statement yang gua tahu cuma baca dulu, pahami dulu. Tapi posisi sudah disahkan, bukan misalkan akhirnya jadi diskusi publik gitu. Iya. Harusnya kan lebih enaknya diskusi publik. Dan anehnya lagi, ketika udah demo chaos sampai malam gitu kan, kayak di Jakarta kan sampai malam tuh pembakaran. Di Bandung juga sama sih. Nah sampai malam kan ada rusuh gitu-gitu. Nah malamnya Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya berstatement. Nah bingung kan, kenapa harus malam? Kenapa ketika berakhir demo gitu baru muncul dan berstatement gitu. Nah makanya kalau gue boleh menyimpulin, poinnya adalah dari semua ini, poinnya adalah kurang baiknya komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Itu sih, sesimpel itu aja. Kalau gue sih lebih ke kenapa ketidakmatangannya pemerintah perihal si pengesahan RUU Cipta Kerja ini. Kalau gue lebih sana, pasti otomatis dong harus dibicarain dulu dong pas lagi sidang itu. Kenapa harus kesana gitu? Apalagi ada drama-drama pada saat persidangannya kan. Iya. Kan kita sempat ada ngomong persidangan itu kan. Ya ramai itu. Dramanya kan. Ramai kan. Ada meme yang tersebar juga. Nah, itu. Habis itu ya banyak lah gitu soal yang kayak gitu. Ya itulah hebatnya negara kita tuh itu. Lu tau gak hebatnya? Apa namanya? Ketika negara-negara maju seperti Amerika, Korea Utara, dan Rusia punya tombol nuklir, kalau kita punya tombol matiin mic. Nah, itu dia benar. Itu benar. Nah, gitu aja lah. Lu tutup sendiri aja. jangan kamu tuh jangan temenin gua. Lah, pokoknya segitu aja dari kita lah. Pokoknya gua cuma pesan sama kalian yang lagi ikut demo, ikut aksi, usahain jangan rusuh deh pokoknya. Iya. Karena itu juga bakal ngerugiin kita sendiri dan ya kita semua juga gitu, karena kita semua juga yang tinggal di Indonesia. Gue sih itu. Ya, intinya apapun yang mau dilakukan dipikirkan dulu aja. Itu buat pemerintah sih lo. Udah, segitu aja. Gitu aja. Lumit ya tadi ya? Gue ngomong lumit kan? Ya kan gua mati. Iya, mencet. Nah, ini dia. Pokoknya segitu aja lah kayaknya. Itu jagonya Indonesia. Udah, selamat datang balik lagi sama kita di acara selanjutnya. Ya, sampai jumpa pokoknya ya. Enggak dah. Bye.